Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Betty Royati SPD, guru mata pelajaran kimia kelas 12 MIPA, sekolah SMN 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Saya akan menjelaskan tentang diagram PT untuk sifat koligatif larutan. Yang kedua yaitu penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan. Perhatikan diagram PT antara tekanan dengan suhu berikut. Ada 3 wujud zat, ada padat, ada cair, dan ada gas. Ya. Jika zat cair berubah menjadi gas, ya, maka prosesnya disebut dengan penguapan atau berubahnya wujud dari cair ke gas. Nah, ini dengan adanya kenaikan titik didih larutan, di mana titik didih larutan ini suhu pada saat permukaan zat cair sama dengan tekanan uap permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar, maka dia akan berubah wujud dari cair ke gas. Di sini catatannya garis RM merupakan garis didih pelarut. Sedangkan garis QN ya merupakan garis didih larutan. Antara garis RM dengan garis QN ya, tentunya kita bisa melihat bahwa titik didih larutan itu akan lebih besar dibandingkan titik didih pelarut murni air. Maka konsepnya disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Jadi kesimpulannya delta TF2 itu akan lebih besar dengan dibandingkan TF1. Maaf, TB2 lebih besar daripada TB1. Karena notasi untuk kenaikan titik didih dinotasikan dengan delta TB. B dari bahasa Inggris boiling artinya mendidih. Kita lihat garis RL. Garis RL merupakan garis beku pelarut. Proses pembukuan tentunya perubahan zat cair menjadi padat. Ya, jadi titik beku larutan suhu pada saat zat cair berubah menjadi padat. Garis RL merupakan garis beku pelarut, ya. Sedangkan garis kaki itu merupakan garis beku larutan. Notasi untuk titik beku penurunan titik beku larutan adalah delta TF. Jika LR adalah TF1, titik beku pelarut, sedangkan TF2 kaki adalah titik beku larutan, maka di sini untuk TF1 itu pasti akan lebih besar dibandingkan TF2. Maksud di sini titik beku larutan lebih kecil dibandingkan titik beku pelarut murninya. Jadi untuk titik beku larutan ya, semakin tinggi atau semakin besar penurunannya, maka akan semakin kecil titik didih titik beku larutannya. Jadi kesimpulannya, titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut. Sedangkan titik beku larutan akan lebih kecil daripada titik didih pelarut. Yang dimaksud dengan garis didih itu garis antara perubahan wujud dari cair ke gas. Garis beku perubahan wujud dari cair ke padat. Sedangkan garis sublimasi ya, perubahan wujud dari padat ke gas. Yang dimaksud dengan titik level dalam diagram PT tadi
adalah pertemuan titik antara garis didih, garis beku, dan garis sublimasi. Itulah penjelasan tentang diagram PT pada konsep sifat koligatif larutan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.